Iya, halo semuanya. Sebelumnya gua udah bahas tentang implementasi React Navigation versi 5. Nah, sekarang kita lanjutin lagi tutorialnya untuk flow autentikasi dengan React Navigation versi 5 ini. Jadi, untuk kita ngetes flow autentikasinya itu, pertama itu by usernya udah login apa belum. Jadi, pas aplikasi pertama dibuka, istilahnya di sini gue bilangnya pas loading itu akan tampilkan splash screen. Terus kalau usernya, misalnya gue bikinnya di sini contohnya sudah login, sebelum belum login dia akan muncul login screen, dan kalau sudah login itu akan muncul home screen. Nah, contohnya dari aplikasi yang kemarin udah gue bikin atau gue tutorialin itu masih muncul splash screen. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya supaya setelah splash screen ini langsung muncul login. Terus setelah login bisa muncul home screen. Nah, untuk React Navigation versi 5 ini agak berbeda. Caranya dia tidak sama dengan React Navigation sebelumnya yang bisa nanti gue taruh linknya untuk tutorial apa yang sebelumnya itu tinggal pakai navigate aja. Kalau yang versi 4. Nah, kalau yang versi 5 itu unik. Jadi itu caranya beda. Oke, sebenarnya di sini ada beberapa cara. Dari contoh dokumentasinya, kalau kita lihat di sini, navigation, itu dia menggunakan React Context ya. Nah, di sini kalau pengen baca itu ada di, nah, authentication flow. Nah, di sini dia menggunakan konteks. Cuman menurut gua konteks agak susah ya menurut gua. Tapi nggak tahu menurut yang lain. Kalau menurut kalian gampang, kalian bisa coba ini. Cuman di sini gua cobanya nggak pakai konteks. Jadi gua pakainya Redact. Nah, sebelum kita bisa pakai Redact, pertama kita tambahin dulu beberapa package yang dibutuhin. Seperti sebelumnya di sini gue pakai Yan, jadi gue tinggal Yan add Redux sama satu lagi React Redux. Enter, tunggu sampai selesai. Oke, nah di sini udah terinstall Redux-nya, terus di sini buat contoh foldernya ya. Di sini gue buat foldernya namanya Redux. Terus di sini ada beberapa untuk autentikasi ini ada beberapa file Redux-nya. Di sini yang pertama gua bikin adalah login action. Terus gua bikin lagi login reducer. Terus gua bikin lagi store. Oke, kira-kira segitu dulu. Nah, di sini seperti biasa, di sini gua anggap kalian udah paham pakai Redux ya. Jadi kalau belum paham ya bisa dibaca-baca dulu cara penggunaan Redux-nya, ada di websitenya. Di sini Redux, tinggal ketik aja Redux. Nah, tinggal baca aja untuk penggunaan Redux. Jadi di sini gua anggap sudah paham. Oke, lanjut. Pertama gua ke reducer dulu. Di sini gua bikin apa namanya? Initial state-nya. Iya, sama satu lagi gue bikin folder namanya utils. Oke, gue bikin satu file lagi namanya constant. Nah, di apa? Di constant ini kita bikin beberapa tipe untuk reducernya. Misalnya di sini gue bikin
app ini, terus sebentar. Sign in, terus maaf, sign out. Terus gue ekspor. Oke. Ntar ini gue rapihin dulu. Oke, udah. Nah, terus di sini di reducernya gue bikin initial state-nya. Misalnya di sini gue kasih nama isLoading. Untuk handle splash screen ya, ini gue pakai isLoading, defaultnya itu true. Terus user token. Nah, user token ini gue pakai buat menandakan kalau si usernya itu udah login. Jadi nanti kalau kita request login by API, biasanya kita handle-nya by token ini. Jadi kalau ada tokennya, itu si user udah login. Kalau nggak ada tokennya, si user belum login. Sesimpel itu aja. Ini gue kasih null. Terus is sign out. Nah, is sign out ini kalau dia logout dari aplikasi. Nah, ini jadi true, sign out ya. Oke. Selanjutnya kita bikin reducernya. Misalnya gua di sini reducernya namanya login reducer state initial state terus action, standar penulisan Redux ya. Terus di sini gue kasih switch case. Nah, di sini action type. Nah, di sini kita kasih case tadi yang udah gue bikin di file constant pp init. Nah, di sini gue return state terus is loadingnya gue ganti jadi false. Nah, jadi pas loadingnya false, dia bakal ke login screen kalau belum login. Tapi kalau udah login, dia ke home screen. Oke, terus case sign in. Nah, di sini gua masukin user tokennya apa. Misalnya dari file load-nya nanti. Oke. Nah, di sini saat si user melakukan logout. Oh iya. Bentar, sini ada yang kurang. Ininya gue rubah jadi false. Jadi kan kalau usernya login, tokennya ada, sign out-nya false. Nah, kalau ini kebalikannya, user tokennya gue buat null dan sign out-nya jadi true. Oke, reducernya sudah jadi. Setelah reducer udah jadi, terus kita bikin actionnya. Kayaknya actionnya nggak perlu deh, karena ini masih simple, jadi gue delete aja. Oke, jadi di tutorial Redux ini kan biasanya ada apa namanya, connect komponen. Nah, di sini gua nggak pakai connect komponen, tapi gua pakainya hook. Nah, itu untuk hook itu
Kalau kita baca di React Redux, nah kita lihat ya di sini. Nah, dia di sini ada beberapa hook yang bisa kita pakai, namanya use dispatch sama use selector. Untuk cara penggunaannya nanti gue jelasin. Selanjutnya ini udah jadi reducernya, terus ke store-nya. Nah, di sini store-nya ini kita buat dulu, kita configure dulu. Misalnya gua buat export default. Nah, ini kita ke restore-nya dulu. Oke, sudah. Nah, ini ke restore-nya jangan lupa diimport. Oke. Store udah jadi. Selanjutnya di sini buat apa namanya, konekin app-nya dengan menggunakan provider dari si Redux. Maaf. Oke, ini dia providernya. Jangan lupa di sini store-nya adalah store dari Cristore ya. Import dulu. Ya. Di sini tambahin kurang satu file. Namanya root reducer. Jadi semua reducer ini kita gabung di satu file ini. Nanti ada login reducer atau ada misalnya notification reducer, inbox reducer, dan lain sebagainya. Kita buat dulu namanya root reducer. Import juga, jangan lupa. Sudah oh bentar, salah, ini harusnya pakai kurawal. Ini sudah. Nah, di sini harusnya bukan dari sini, tapi dia adalah root reducer. Oh ya, mohon maaf, di sini kurang satu default. Coba kita running lagi. Nah, benar. Di sini gua aktifkan debugnya. Di sini gua aktifkan debugnya supaya pengen tahu aja sih. Nanti untuk error atau apa bisa kelihatan di sini di konsolnya. Nah, ini udah.
Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana handle tadi yang loading, terus ke login sama ke home. Nah, di sini gue pisahin untuk stack navigatornya, gue kasih nama misalnya root navigator atau gue singkat aja jadi root map. Nah, di sini gue return dulu. Ini langsung aja gue pindahin ke sini. Udah. Nah, di sini saatnya kita tambahin beberapa logic. Yang tadi gue bilang, di sini gue pakainya nggak connect komponen tapi pakainya hook. Jadi di sini tinggal gue panggil use selector. Misalnya tadi initial state yang gue pakai adalah isLoading dan user token ya. IsLoading dan user token. Nah, gue pakai use selector dari React Redux ini. Di sini adalah state. Terus state-nya itu dari mana? State login. Nah, sebentar. Agak lupa. Ini gue gini aja dulu. Terus gue coba console log. Login. Udah gue simpan. Kita lihat. Nah, udah muncul ya. Itu ada is loading, is sign out. Ini initial state-nya ya. Jadi gua ambil initial state-nya. Loading dan user token. Oke, selanjutnya di sini tinggal validasi. Jadi pas dia is loading, gua pengennya dia munculkan splash screen. Terus pas dia ada apa namanya user token sama dengan null. Nah, gua di sini pengennya dia munculkan login screen. Selain itu, gua pengen dia munculkan home screen. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya, di sini gua di splash screen, gua tambahkan satu logic. Ini contoh ya. Nanti kedepannya itu pakai API atau bukan API, get data user yang disimpan di storage si aplikasi. Ini contoh aja. Gue pakai use effect. Ini pastikan juga kalian udah tahu penggunaan React Hook ini. Ini kalau yang ini seperti komponen git update atau komponen gitmon. Di sini gua pakai, nah satu lagi hook dari si React Redux. Dispatch. Nah di sini gua langsung pakai set timeout ya, seolah-olah si aplikasi sedang membaca atau sedang loading dulu splash screen-nya. Kira-kira berapa detik ya? 3 detik aja cukup. Nah, di sini langsung setelah itu gua dispatch tipenya app init. Oke, udah. Nah, coba kita simpan.
kelamaan ya, mau ganti jadi 2 detik. Coba gue ulang lagi, dia muncul splash screen dulu baru login screen. Nah, biar kelihatan lebih real lagi, di sini splash screen gua rubah jadi seperti ini. Gua ganti jadi isinya adalah misalnya loading ya, loading. Terus gua buat style. Oke, di sini gua buat container. Gua kasih flag 1. Terus gue juga bikin style untuk title atau kata-kata loading di atas. Tinggal di sini gue tambahin aja. Kita simpan. Oh, salah. Sorry. Belum diimport. Kita ulang. Nah, kelihatan kan splash screen-nya? Tapi tadi masih ada yang kurang. Dia ada apa nih? App bar-nya. Jadi itu harus kita hapus juga untuk app bar-nya. Untuk cara hapusnya itu ada dokumentasi di React Navigation. Di sini rubah di stack navigator. Salah. Maaf, di sini di splash screen kita tambahin namanya prop option. Maaf. Option. Kita buat titelnya itu string kosong. Kemudian header stylenya itu kita buat, oke sebentar, ini biar enak dilihat. Background colornya sesuai background color yang tadi splash screen warna merah. Dan elevationnya buat 0. Ini elevation itu nih, border yang di bawah ini nih. Jadi kita buat 0. Kita ulang lagi, simpan ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, udah login screen. Terus login screen-nya ini gua rubah ya. Bentar, ini gua style sheet. Ini sama kayak splash screen, gua copy paste aja biar cepat. Terus yang ini gue bungkus di dalam Traceable. Salah, gue kasih nama login.
Border gua kasih border. Nggak kebaca ya. Ini gua kasih nama button deh. Button. Terus gua kasih X-nya 40. Ya, misal gua kasih, nggak usah, X aja. Ini gua pasangin style ya. Nah, jadi nanti contohnya tuh di real case-nya ini ada formnya ya, username, email, dan passwordnya. Terus pas klik login di sini validasi username-nya udah benar atau belum, passwordnya juga. Habis itu baru navigasi ke home screen. Nah, bagaimana ini gua nggak bahas dulu validasi sama login-loginnya, gua bahas tentang bagaimana misalnya dia udah valid semuanya dan login sukses langsung masuk home screen. Itu hampir mirip sama yang display screen tadi. Ini gua buat di sini satu fungsi namanya onLogin. Nah, terus di sini pakai yang tadi hook lagi dari React Hook, pakai dispatch. Harusnya nanti dispatch-nya ini apa namanya di login action, cuman karena ini contoh simpel aja, jadi gua di sini aja lah. Nah, di sini tinggal dispatch tipe sign in. Terus di reducer di sini gua ada user token dari payload. Tinggal tambahin payload. Saya gua isi dummy token. Nah, tinggal di sini gua tambahin on press. Udah deh. Jadi kita simpan. Coba login. Nah, langsung kan masuk ke home screen. Terus coba kita back. Nah, langsung keluar kan. Oke, udah betul. Tinggal tambahin yang di home screen. Ini close-closein biar enak melihatnya. Nah, di home screen samain aja kali ya. Ini gue ganti nama jadi logout. Terus ini gue pakai style sheet. Gue kopas. Biar cepat, kita kopas-kopas saja. Nah, ini ganti deh. Jadi on logout. Seperti ini, ininya ganti jadi sign out. Nah, simple itu aja. Terus ini ganti jadi on logout deh. Kita rapikan. Nah, kan jadi simpan. Nah, terus coba kita logout. Nah, kan masih ke login. Coba kalau kita back. Betul. Oke. Jadi kira-kira untuk handle React Navigation versi 5, handle loginnya itu seperti ini ya. Jadi kenapa sih dibuat seperti ini? Tinggal apa?
is loading, user token atau apa by redact-nya, karena buat handle logoutnya itu jadi lebih mudah sih menurut si developer React Navigation. Jadi misalnya contohnya misalnya kita mau logout dari halaman apapun yang masuk ke dalam-dalam, misalnya di home screen. Nah, dari home screen kita navigasi ke profile screen. Nah, itu kan ada back-nya tuh ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita harus navigation reset gitu kan. Dan agak effort juga buat ngedebugnya. Nah, kalau sekarang tinggal panggil ini aja. Dispatch, ubah status di redact-nya, nanti otomatis di sininya kalau ininya berubah, ya kan? Misalnya di sini tadi user tokennya jadi 0, ya udah jadi ke apa? Login lagi gitu. Jadi tinggal dispatch aja by redact. Nanti si React Navigation udah handle otomatis. Jadi ada plus minusnya lah kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih udah mengikuti tutorial dari gua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, nanti gua bikin untuk handle bagaimana kalau dia udah login. Terus gua tutup aplikasinya dan gua buka lagi dia salah. Gua buka lagi aplikasinya, dia akan otomatis masuk ke home screen. Bukan ngulang lagi dari splash screen ke login. Tunggu aja ya. Kalau gua nggak sibuk, gua bikin secepatnya. Bye bye. Terima kasih.